satu kesenian tradisional yang ada di Maluku, yaitu kesenian bambu gila atau di daerah Maluku disebut dengan buluh gila atau baraswen. Pertunjukan ini biasa ditemui di Desa Liang, Kecamatan Salahatu, dan Desa Mamala, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Di Provinsi Maluku Utara, atraksi yang bernuansa mistis ini dapat dijumpai di beberapa daerah di kota Ternate dan sekitarnya. Kesenian yang kental dengan unsur mistis ini dipercaya telah ada di Maluku sebelum agama Nasrani dan agama Islam masuk ke wilayah tersebut. Kisahnya berasal dari hutan bambu yang terletak di kaki gunung berapi Gamalama, Ternate, Maluku Utara. Walaupun tidak ditemukan sumber sejarah yang jelas mengenai keberadaan kesenian tersebut, namun kisahnya sudah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Kepulauan Maluku. Sebelum pertunjukan dimulai, terlebih dahulu disiapkan sebuah bambu suwangi yang memiliki panjang sekitar 2,5 meter dengan lebar sekitar 8 cm. Bambu ini diambil dari hutan dan sudah terlebih dahulu melewati ritual khusus oleh tetua di Maluku. Bambu yang digunakan merupakan bambu lokal, namun proses memilih dan memotong bambu tidak sembarangan karena dibutuhkan perlakuan khusus. Pawang terlebih dahulu meminta izin dari roh yang menghuni hutan bambu tersebut. Bambu kemudian dipotong dengan melakukan adat tradisional, lalu bambu dibersihkan dan dicuci dengan minyak kelapa, kemudian dihiasi dengan kain pada setiap ujungnya. Sebelum pertunjukan dimulai, pertama-tama seorang pawang akan membakar kemenyan yang ditaruh di dalam sebuah tempurung kelapa sambil membaca mantra dalam bahasa tanah yang merupakan salah satu bahasa tradisional Maluku. Kemudian asap kemenyan diembuskan pada batang bambu yang akan digunakan. Jika menggunakan jahe, maka itu dikunyah oleh pawang sambil membacakan mantra lalu disemburkan ke bambu. Fungsi kemenyan atau jahe ini untuk memanggil roh para leluhur sehingga memberikan kekuatan mistis kepada bambu tersebut. Roh-roh inilah yang membuat batang bambu seakan-akan menggila atau terguncang-guncang dan semakin lama semakin kencang serta sulit untuk dikendalikan. Ketika pawang membacakan mantra berulang-ulang, si pawang lantas berteriak, "Gila, gila, gila." Atraksi bambu gila pun dimulai. Alunan musik tradisional Maluku seperti tifa, genderang, gong mulai dimainkan ketika 7 pria memegang bambu mulai merasakan guncangan bambu gila. Bambu terlihat bergerak sendiri ketika pawang menghembuskan asap dan menyemburkan jahe ke batang bambu. Para pria yang memeluk bambu mulai mengeluarkan tenaga mereka untuk mengendalikan kekuatan guncangan bambu. Ketika irama musik mulai dipercepat, bambu bertambah berat dan menari dengan kekuatan yang ada di dalamnya. Atraksi bambu gila baru akan berakhir dengan jatuh pingsannya para pemain di arena pertunjukan. Kekuatan mistis bambu gila juga tidak akan hilang begitu saja sebelum diberi makan api melalui kertas yang dibakar oleh sang pawang. Permainan bambu gila kini biasanya dimainkan dalam upacara adat seperti pernikahan, termasuk juga dalam acara besar yang ada di Maluku. Adapun teks tuturan mantra bambu gila, au upu matea au wupu tuhinai imo i lau ima ilaha imi apa jin-jin 90 malaikat ale imi jin banduyu berkat ila ilaha illallah berkat Muhammad Rasul Allah berkat upu upecan acan busa mustajab kalian para leluhur laki-laki dan perempuan pergilah ke arah laut dan darat. Panggillah jin-jin dan 90 malaikat. Kalian jin marilah bantu saya berkat la ilaha illallah. Berkat Muhammad Rasul Allah. Mamanu imi mamanu ute mamanu. Imi manu ute mamanu imi. Mama bambu gila orang gila. Bambu gila orang gila. Bambu gila orang gila. Hajim ada. Hajim anake. Barakat upu. Acan bisa mustajab, mari masuk ke dalam bambu ini. Mari membawa mereka berkat penguasa bambu. Alasan pemilihan objek kesenian tradisional bambu gila. Kesenian bambu gila sangat terkenal di Kepulauan Maluku. Oleh karena itu, alasan utama pemilihan objek kesenian tradisional ini yaitu untuk memperkenalkan kesenian bambu gila kepada masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat Jawa pada khususnya. Dengan begitu, kesenian ini akan tetap mempertahankan eksistensinya di lingkungan budaya Indonesia. Alasan lain pemilihan objek kesenian tradisional khas Maluku ini yaitu untuk mengetahui lebih jelas bagaimana bentuk pertunjukannya, makna apa yang ada di dalamnya, serta
apa saja makna ritual dalam kesenian tersebut. Alasan ini dipilih dengan pertimbangan pencapaian tujuan awal, yaitu sebagai pengenalan kepada masyarakat yang belum mengetahui kesenian khas Maluku ini. Dengan begitu, masyarakat luas akan lebih mengenal dengan baik apa itu kesenian bambu gila. Selain itu, kesenian bambu gila memiliki banyak nilai-nilai leluhur yang patut diterapkan dalam kehidupan masyarakat, seperti adanya sikap gotong royong masyarakat yang digambarkan dengan kekompakan saat melakukan pengangkatan bambu secara bersama-sama, serta kekompakan dalam gerakan tariannya. Kesenian ini memiliki filosofi bahwa budaya masyarakat Maluku itu menyimbolkan bagaimana rakyat bisa patuh dan mengikuti pemimpin seperti yang digambarkan oleh sang pawang. Nah, itulah hal-hal yang membuat alasan-alasan pemilihan objek kesenian bambu gila. Selanjutnya, saya akan membahas tentang makna ritual yang ada dalam kesenian bambu gila. Pertunjukan bambu gila ini dibawakan oleh para laki-laki yang terdiri dari 7 orang dan 1 orang bertindak sebagai pawang. Kostum yang digunakan para pemain bambu gila biasanya merupakan pakaian yang bersifat adat. Para pemain biasanya tidak menggunakan baju, namun hanya menggunakan celana dan ikat kepala. Kostum tersebut biasanya didominasi oleh warna merah. Pertunjukan bambu gila ini biasanya diawali dengan ritual membakar kemenyan dan membacakan mantra oleh sang pawang. Kemudian, kepulan asap dari kemenyan pun dihembuskan pada bilah bambu yang dibawa oleh para pemain. Konon, proses ini dilakukan untuk mengundang roh gaib untuk masuk dan menggerakkan bambu, sehingga memberikan kekuatan mistis kepada bambu tersebut. Roh-roh inilah yang membuat batang bambu seakan-akan menggila atau terguncang-guncang, dan semakin lama semakin kencang serta sulit untuk dikendalikan. Maka dari itu, para pemain kesenian bambu gila ini diharuskan memeluk dan menahan bambu agar tidak lepas. Sementara, sang pawang kemudian akan mengendalikan arah si bambu melalui asap kemenyan yang dibawanya untuk terus diikuti bambu, dan para pemain tentu harus menahan si bambu tersebut. Selain kelincahan sang pawang, irama musik pengiring juga membuat bambu gila ini semakin liar dalam bergerak, sehingga para pemain harus berusaha mempertahankan kekuatan agar tidak terseret di bambu gila. Memang inilah yang membuat kesenian tradisional yang menarik sekaligus meriah. Di akhir pertunjukan, bambu yang tadinya dibawa seorang saja kuat ketika dilepaskan bagi besi bertonton beratnya, sehingga sang pawang tak kuasa membawanya, sehingga terlihat sempoyongan untuk menahan bambu yang telah diletakkan di tanah. Dan uniknya, meski sudah selesai, daya gaib dari bambu itu tidak mau lepas kalau tidak diberi makan api. Oleh karena itu, dibuatlah api dari kertas yang dibakar. Kemudian, sang pawang pun melahap api dengan telapak tangannya tanpa dilambari pengaman. Gerak dalam tarian bambu gila itu menandakan kesatuan dan persatuan dalam masyarakat. Gerakan yang kompak dan seirama ini sebenarnya merupakan lambang dari semangat gotong royong, yaitu membangkitkan jiwa persatuan dan kesatuan dalam melaksanakan berbagai segi kehidupan.
Yang selanjutnya adalah mengenai perkembangan dan fungsi kesenian tradisional Bambu Gila Maluku. Kesenian Bambu Gila ini sudah ada sejak zaman animisme dan dinamisme, tepatnya sebelum agama Islam dan agama Kristen masuk ke daerah Maluku. Banyak yang beranggapan bahwa dalam pertunjukan kesenian Bambu Gila ini terdapat unsur mistisnya karena dulu lebih difungsikan dalam kehidupan masyarakat Maluku itu sendiri yang masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Dulunya, kesenian Bambu Gila ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Maluku. Misalnya, untuk pekerjaan yang berat yakni menarik kapal, memindahkan kapal, bahkan untuk melawan para musuh saat perang. Namun, seiring masuknya ajaran agama Islam dan Kristen di Maluku, kesenian Bambu Gila ini dialihfungsikan sebagai pertunjukan kesenian dan perhiburan yang sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara hiburan, acara budaya, dan juga adat. Kesenian Bambu Gila ini juga merupakan sebuah bentuk apresiasi dalam rangka melestarikan warisan kebudayaan khususnya di Maluku. Sekarang ini, kesenian Bambu Gila masih terus dilestarikan oleh masyarakat setempat maupun oleh masyarakat di luar daerah Maluku. Tentunya ditambah dengan kreasi dan juga variasi agar lebih menarik tanpa harus meninggalkan keaslian dan juga ciri khas kesenian Bambu Gila itu sendiri. Kesenian Bambu Gila ini juga kerap kali ditampilkan di berbagai acara kebudayaan seperti halnya festival budaya dan juga promosi pariwisata di Maluku. Kecil, bahkan sampai orang tua pun melihat pertunjukan tarian Bambu Gila. Mereka senang saat melihat pertunjukan tarian Bambu Gila. Meskipun saat pertunjukan dimulai, mereka terkena sikutan para pemain. Bahkan ada yang terkena bambunya. Meski demikian, hal itu tidak menyurutkan semangat para masyarakat untuk dapat melihat pertunjukan tarian tersebut. Tidak hanya masyarakat lokal yang senang melihat pertunjukan tarian tersebut, wisatawan asing pun tertarik dengan atraksi para pemain Bambu Gila. Selain itu, ada beberapa warga yang heboh ketika menontonnya. Suasana menjadi tegang saat si pembaca mantra membacakan mantranya di ujung-ujung bambu kanan dan kiri.